Inilah kisah Zulkarnain, raja yang adil penakluk kawasan timur dan barat, serta yang membangun tembok penghalang Yajuj Majuj. Rasulullah pernah menyampaikan kepada Bani Israel tentang seorang tokoh agung yang mereka kenal dalam kitab mereka. Dan ia disebut dalam Al-Quran sebagai Zulkarnain. Kisahnya difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 83 hingga 98 sebagai ujian atas kenabian beliau. Dan mereka bertanya kepadamu, wahai Nabi, tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu ceritanya. Allah menurunkan kisah ini sebagai tanda bagi umat Muhammad. Zulkarnain digambarkan sebagai seorang pemimpin saleh dan kuat yang diberi kekuasaan luas di bumi dan petunjuk menuju segala sesuatu. Pertama, Zulkarnain melakukan perjalanan ke barat hingga terlihat matahari seakan tenggelam di laut bercampur lumpur. Di tempat itu ia bertemu suatu kaum dan diberi pilihan untuk menyiksa atau berlaku adil. Dengan bijak Zulkarnain memilih keadilan dengan memberi ampunan kepada yang beriman dan ancaman kepada yang zalim. Kemudian Zulkarnain menuju timur mendapati kaum yang hidup tanpa perlindungan dan mereka sangat sederhana. Ia tidak menindas tetapi melewati mereka dalam damai. Perjalanan selanjutnya membawanya ke celah antara dua gunung, tempat tinggal suatu kaum yang takut pada suku Yajuj dan Majuj, makhluk yang merusak bumi. Mereka meminta Zulkarnain membangun penghalang. Ia menolak bayaran dunia dan mengatakan bahwa karunia Allah jauh lebih baik. Lalu ia memimpin pembangunan tembok dari besi dan tembaga cair yang sangat kuat, sehingga Yajuj Majuj tidak bisa mendakinya atau melubanginya. Zulkarnain memperingatkan bahwa tembok itu akan runtuh menjelang hari kiamat, sesuai janji Allah yang pasti dalam Quran, surah Al-Kahfi ayat 98. Ketika Rasulullah menyampaikan kisah Zulkarnain, beliau juga mengabarkan berita bahwa tembok Yajuj Majuj telah mulai retak. Celakalah orang-orang Arab dari kejahatan yang telah dekat. Hari ini tembok Yajuj dan Majuj telah terbuka sebesar ini. Beliau menunjukkan lingkaran kecil. Artinya bahwa keberadaan tembok itu nyata dan sedang dalam kondisi melemah, sebagai pertanda kiamat yang sudah semakin mendekat. Kisah ini disampaikan oleh Rasulullah untuk menguatkan iman Bani Israel bahwa seorang hamba Allah dapat menaklukkan dunia, bukan dengan senjata semata, melainkan dengan petunjuk ilahi, keadilan, dan ketundukan hati.